Hari yang indah untuk berperahu di rawa. Kalau bukan karena nyamuk, hari ini pasti sempurna. Tapi entah kenapa nyamuk-nyamuk ini kian bertambah besar. Makin jauh kamu masuk ke rawa. Awalnya, ukuran mereka kecil, hampir tidak terlihat. Dan sekarang sudah seukuran ibu jarimu. Kamu bisa mendengar dengungannya saat mereka melewatimu. Kamu pergi lebih dalam untuk menyelidiki kenapa ukuran mereka begitu besar. Akhirnya, kamu melihat sekelompok besar nyamuk seukuran tanganmu terbang di sekitarmu. Mereka melihat dan mulai terbang ke arahmu. Kamu pun mengambil ranting untuk mengusir mereka. Kamu berlari kembali ke perahu dan mencoba melarikan diri. Tapi mereka mengikutimu, bahkan sebagiannya berhasil mendarat di badanmu. Kamu terus mengusir nyamuk-nyamuk itu, tapi malah lebih banyak yang muncul entah dari mana. Ukurannya sebesar bola basket. Kamu menyalakan perahumu dan bergegas kembali ke daratan utama. Setibanya di sana, kamu melihat semua orang melarikan diri dalam keadaan panik karena nyamuk-nyamuk raksasa. Bahkan, ada yang sebesar anjing dewasa. Orang-orang merunduk di bawah meja piknik sementara yang lain kabur ke mobil mereka untuk pulang. Kamu turun dari perahu dan berlari ke toko swalayan terdekat bersama puluhan orang lain. Karyawan toko itu mengunci pintu, tapi kamu bisa lihat nyamuk-nyamuk di luar semakin banyak dari dinding kacanya. Mereka makin membesar sampai kamu bisa melihat yang sebesar mobil terbang melintas. Nyamuk itu sangat kuat. Saat mendarat di atas mobil kosong, mobil itu hancur. Semua orang di dalam merunduk karena takut. Kamu mencoba menenangkan semua orang tanpa membuat keributan. Nyamuk pun mendarat di panel kaca dan menghalangi cahaya matahari. Di dalam sudah mulai gelap. Ada yang mengeraskan volume TV untuk mendengar berita terkini. Nyamuk-nyamuk mengamuk di seluruh benua, menghancurkan sumber daya alam dan menyusup ke perkotaan. Orang-orang disarankan untuk tetap di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Para nyamuk menyadari ada orang di dalam toko, jadi mereka mencoba memaksa masuk. Seekor nyamuk seukuran mobil terbang di langit tanpa menyadari apa yang terjadi di bawah. Semua orang mendengar suara yang datang dari ruang belakang. Karyawan toko menyadari mereka lupa mengunci pintu di sana. Seekor nyamuk besar masuk dan merobohkan pintu. Semua orang berlarian panik sambil melemparkan apapun ke arahnya. Beberapa orang mengambil alat pemadam api dan menyemprotkannya hingga nyamuk itu terbang ke ruang belakang. Beberapa karyawan mengunci jalan masuk dan membuat barikade agar tidak ada yang bisa masuk. Semua orang menunggu dengan cemas. TV menyiarkan siaran langsung terkait nyamuk-nyamuk raksasa yang terbang kemana-mana. Helikopter terpaksa mendarat karena nyamuk berterbangan liar di langit. Semua orang ketakutan saat mendengar lebih banyak nyamuk berdengung di dekat pintu belakang. Sudah berjam-jam berlalu dan makin banyak nyamuk berdatangan tanpa henti. Orang-orang takut keluar dan sebagian besar desain perkotaan dan lanskap di taman telah hancur atau dikuasai para serangga raksasa. Beberapa orang makan apapun yang ada sementara yang lain tidur. Berita terkini menginterupsi liputan langsung dan menunjukkan akan ada bus berlapis baja yang siap menjemput orang-orang di dekat tempat piknik. Namun, bus itu tidak akan berkendara ke titik ramai karena terlalu berbahaya. Satu-satunya cara untuk naik bus itu adalah dengan berada di jalan raya dalam 2 jam. Semua orang mencoba menelepon orang yang mereka sayang, tapi menara sinyal sudah roboh dan tidak ada yang bisa menelepon siapapun. Nyamuk-nyamuk yang masuk beberapa waktu lalu menghancurkan satu-satunya telepon yang tersisa. Orang-orang berdebat, apakah mereka harus tetap di sana atau pergi. Ada lebih banyak serangga yang menutupi satu-satunya petak langit yang cerah sampai menutupi matahari. Orang-orang terpecah menjadi 2 kelompok, mereka yang pergi untuk mengejar bus dan mereka yang ingin tinggal. Para karyawan mengetahui jalan lain yang langsung mengarahkan mereka ke jalan raya. Satu-satunya masalah adalah butuh sekitar 20 menit berjalan kaki ke jalan itu dan tidak ada mobil yang bisa dipakai. Jalurnya rumit. Pertama, kamu harus kabur melalui pintu masuk utama dan pergi ke hutan lebat di belakang tempat sampah. Di sana, kamu bisa memasuki sebuah gedung, mungkin lewat selokan, yang kemudian mengarah ke danau di sebelah jalan raya. Kelompok pertama memutuskan untuk pergi. Mereka menyiapkan perlengkapan untuk pelarian ini. Setiap detik, lebih banyak nyamuk datang dan menutupi langit. Mereka bersiap dengan apapun yang bisa mereka temukan untuk melindungi diri. Nyamuk-nyamuk itu tertarik pada karbon dioksida yang diembuskan orang, dan mereka tahu ada sumber karbon dioksida yang berasal dari toko swalayan. Setelah semua siap, mereka mengambil obor darurat dan menyalakannya. Mereka menambahkan bahan bakar barbeku agar apinya tetap menyala. Kamu adalah bagian dari kelompok yang berencana kabur.
pintu terbuka dan semua orang mendobrak ke belakang tempat sampah. Banyak nyamuk mencoba menyerangmu, tapi asap dari api mengusir mereka. Setiap detik, makin banyak nyamuk memenuhi langit dan tempat di sekitarmu. Banyak orang akhirnya berlari kembali ke toko karena mereka tidak bisa melewati tempat sampah ke gedung lain. Akhirnya, orang-orang lainnya, termasuk kamu, berlari ke arah gedung itu, tapi gedung terkunci dan tidak ada yang bisa mendobrak pintunya. Rencana B kalian adalah memecahkan kaca jendela dan merangkak ke dalam. Kamu mengambil batu dan memecahkan jendela terdekat. Akan tetapi, semua nyamuk bisa mengikutimu ke dalam. Jadi, tanpa ada pilihan lain, kamu menarik diri dan lari ke ruang bawah tanah gedung untuk menemukan pintu masuk ke saluran pembuangan. Berhasil, kamu menemukannya dan semua orang turun ke sana. Tidak ada nyamuk di sini, cuma ada tikus. Kamu berjalan menyusuri air selokan setinggi lutut yang mengalirimu. Cuma tersisa beberapa menit sampai kamu tiba di sungai. Tapi ada masalah lain. Saluran pembuangan ini tidak mengarah ke danau, melainkan ke suatu tempat jauh di dalam saluran pembuangan. Kamu mengikutinya sampai kamu melihat lubang yang tampak seperti jalan keluar. Kamu berhasil keluar dan berada di dekat lubang air tempat semua kotoran terbuang ke rawa. Satu-satunya masalah yang ada sekarang adalah lokasimu jauh dari jalan raya dan waktumu hampir habis. Lebih banyak nyamuk mengerumuni udara, tapi mereka tidak mendekatimu. Kamu melihat beberapa makhluk seukuran kucing mengambang di atas air. Itu adalah bayi nyamuk alias larvanya, dan mereka bergerak ke arahmu. Kamu dan semua orang berenang menyelamatkan diri ke pantai. Nyamuk alfa raksasa terbang di udara dan menukik ke bawah untuk mencoba menangkap seseorang, tapi meleset. Semua orang berhasil sampai di area rawa lebat yang tidak bisa dimasuki nyamuk raksasa. Orang-orang menutupi badan dengan ranting untuk melindungi diri. Tersisa 15 menit sebelum bus berlapis baja tiba. Karena nyamuk tidak bisa masuk, ini akan menjadi tempat terbaik untuk bersembunyi sampai waktunya tiba. Hari sudah malam, tapi busnya tak kunjung datang. Sudah lewat 3 jam dan masih nihil. Nyamuk-nyamuk masih berdengung dan semua orang merasa tidak nyaman di bawah semak tebal. Setelah beberapa saat, orang-orang mendengar mesin menderu dan melihat lampu menyinari jalan raya. Semuanya bangun dan berlari ke bus, tapi kamu menghentikan mereka agar tidak menarik perhatian nyamuk. Kamu menawarkan diri untuk menyelinap keluar dan menghentikan bus itu. Lalu, semua orang bisa mengikuti tanpa menarik banyak perhatian. Kamu menepis cabang pohon, melangkahi kulit pohon dan merangkak ke jalan raya. Kamu mencoba menahan napas agar tidak mengeluarkan suara napas yang berat. Kamu sampai di sisi jalan dan melambaikan tangan untuk menghentikan bus itu. Bus itu menepi dan pintunya terbuka. Kamu memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikuti, dan mereka mengikuti arahanmu. Semua orang pun masuk dengan aman. Beberapa nyamuk melihat kalian dan mulai menyerang bus, tapi pelindungnya kukuh. Bus itu pun melaju untuk mencari orang lain di sepanjang jalan, dan tiba-tiba seekor nyamuk raksasa mendarat di depan kalian. Bus itu berhenti dan menatap seekor nyamuk seukuran Boeing 747. Nyamuk itu menatap lurus ke arahmu. Dia bersiap menyerang, tapi bus itu melaju di bawah kakinya dan pergi menjauh. Nyamuk itu terbang dan mencoba mengejar, tapi bus kalian memasuki terowongan yang mengarah ke sisi lain gunung. Setelah beberapa menit, kamu sampai di area terbuka tanpa pepohonan atau bangunan. Bus itu terus melaju kencang sambil menghindari rintangan di sepanjang jalan. Akhirnya, kamu menyadari dirimu berada di dekat toko tempatmu terjebak sebelumnya. Bus itu membuka pintu agar semua orang di dalam bisa dibawa ke zona aman. Kamu mendengar bahwa seluruh dunia kini dikuasai oleh makhluk-makhluk raksasa ini. Di dalam bus, kamu melihat nyamuk hibrida yang punya 2 kepala dan ekor kalajengking. Tingginya setara patung Liberty, dan dia siap menyerang. Apapun yang menyebabkan nyamuk ini tumbuh abnormal juga membuat mereka menjadi makhluk hibrida dan mutan. Padahal, kamu pikir ini akan menjadi hari yang indah.